Theo Hernandez harus bermain hati-hati jika tidak ingin absen di laga melawan Juventus. Theo Hernandez, pemain belakang andalan AC Milan, mendapat kartu kuning dalam pertandingan melawan Lazio yang berlangsung kemarin malam. Ini berarti akan membuatnya terkena skorsing larangan bermain jika mendapatkan satu kartu kuning lagi. Sebagaimana kita ketahui, Theo Hernandez adalah pemain yang sangat vital bagi Milan dan situasinya menjadi perhatian khusus bagi pelatih Stefano Pioli. Tantangan yang tidak perlu dilakukan oleh pemain asal Prancis itu pada pertandingan melawan Lazio adalah penyebab dari kartu kuningnya. Saat ini dia perlu bermain dengan sangat hati-hati agar tidak mendapat kartu kuning lagi yang akan membuatnya absen dalam pertandingan berikutnya. Genoa adalah lawan selanjutnya AC Milan di Serie A, dan kemungkinan besar Pioli akan mempertimbangkan untuk mengistirahatkan Hernandez, terutama mengingat bahwa Juventus akan menjadi lawan berikutnya setelah jeda internasional. Dalam hal kartu kuning, Hernandez memimpin dalam klasmen Milan dengan 4 kartu kuning, diikuti oleh Malick Thiaw yang telah mengumpulkan 3 kartu kuning. Ruben Loftus-Cheek memiliki 2 kartu kuning di namanya, sementara pemain lainnya hanya memiliki 1 kartu kuning. Keputusan Stefano Pioli dalam mengatasi absennya Theo masih menjadi tanda tanya. Dia masih memilih untuk memainkan Alessandro Florenzi atau Davide Bartesaghi di sisi kiri untuk pertahanan jika memutuskan untuk mengistirahatkan pemain timnas Prancis itu. Namun perang penting Theo Hernandez dalam pertandingan melawan Borussia Dortmund pada hari Kamis juga harus diperhatikan. Pioli akan perlu membuat keputusan yang bijak untuk menjaga stabilitas pertahanan AC Milan sambil mengamankan kehadiran Theo di pertandingan Milan berikutnya. Duo RL jadi andalan baru Stefano Pioli. 2 pemain bintang AC Milan musim ini, Rafael Leao dan Ruben Loftus-Cheek, mendapat pujian khusus dalam edisi terbaru Corriere della Sera. Kedua pemain ini memiliki kesamaan dalam nama depan yang berawal dengan R dan nama belakang yang berawalan huruf L, dan mereka telah menjadi elemen penting dalam kesuksesan tim. Rafael Leao, pemain sayap asal Portugal, bersama pemain seperti Lautaro Martinez dan Victor Osimhen, telah menjadi penentu kemenangan timnya dengan kontribusi gol, assist, dan kepemimpinannya. Leao diakui sebagai pemimpin dalam tim Milan dan perannya sangat vital. Meskipun mengalami kesulitan dalam babak pertama pertandingan melawan Lazio, ia bangkit di babak kedua dengan memberikan 2 assist untuk gol yang dicetak oleh Christian Pulisic dan Noah Okafor. Namun Leao juga diingatkan untuk mengurangi periode waktu di dalam pertandingan di mana ia terlihat tidak aktif dan melayang. Meskipun talentanya tidak diragukan lagi, konsistensi dalam performa menjadi hal yang perlu diperhatikan. Selain itu, hubungannya yang semakin baik dengan Pulisic menjadi tanda yang positif. Ruben Loftus-Cheek juga mendapat pujian karena menjadi pemain penting dalam taktik permainan yang diterapkan oleh pelatih Milan, Stefano Pioli. Namun, ia akan absen dalam pertandingan tandang melawan Borussia Dortmund karena cedera pangkal paha yang dialaminya dalam pertandingan terakhir. Meskipun cedera ini tidak serius, ia akan tetap absen dalam pertandingan tersebut. AC Milan akan menghadapi jadwal menantang dalam Oktober berdarah dengan pertandingan melawan Borussia Dortmund, Juventus, PSG, dan Napoli. Dalam menghadapi tantangan ini, bantuan dari seluruh pemain, termasuk yang kurang sering tampil, akan sangat dibutuhkan untuk mempertahankan performa positif AC Milan. Ruben Loftus-Cheek absen dalam 2 pertandingan AC Milan. Ruben Loftus-Cheek, gelandang AC Milan, terpaksa meninggalkan lapangan dalam pertandingan melawan Lazio yang berlangsung kemarin malam hanya setelah bermain selama 29 menit. Cedera yang dialami oleh Ruben Loftus-Cheek tampaknya akan membuatnya absen dalam beberapa pertandingan mendatang, termasuk laga melawan Borussia Dortmund dan Genoa.
Pemain asal Inggris tersebut telah menjadi elemen kunci dalam strategi tim yang diasuh oleh Stefano Pioli di awal musim ini. Cedera yang dialaminya tentu saja menjadi pukulan telak bagi Milan, terutama mengingat cederanya Radek Krunic dan Ismail Bennacer yang juga merupakan bagian dari lini tengah Milan. Menurut laporan dari Gianluca Di Marzio, cedera perut yang dialami Loftus-Cheek akan membuatnya absen dalam pertandingan melawan Borussia Dortmund di Liga Champions dan pertandingan Serie A melawan Genoa dalam pekan depan. Tes medis akan dilakukan untuk menentukan sejauh mana cedera ini memengaruhi kondisinya. Dalam situasi ini, Yunus Musa mungkin akan menjadi pengganti Loftus-Cheek dalam kedua pertandingan tersebut. Hal ini juga berarti Yacine Adli kemungkinan akan kembali menjadi starter pada pertandingan melawan Borussia Dortmund. Meskipun akan menjadi tugas yang sulit bagi AC Milan, mereka sangat membutuhkan 3 poin setelah bermain imbang versus Newcastle United dalam pertandingan pertama Liga Champions. Stefano Pioli dibuat pusing dengan lini tengah Rossoneri jelang laga Liga Champions musim 2023-2024 antara Borussia Dortmund versus AC Milan. AC Milan akan melawat ke Signal Iduna Park untuk menghadapi Borussia Dortmund di partai lanjutan Liga Champions musim 2023-2024 pada Kamis 5 Oktober 2023 pukul 2 dini hari waktu Indonesia Barat. Stefano Pioli kiranya tidak akan mengubah starting 11 terlalu kentara dan kurang lebih tak jauh berbeda dari susunan pemain di laga kemenangan kontra Lazio. Kiranya ada beberapa perubahan, walaupun mungkin ada satu keraguan dalam hati pelatih asal Italia itu mengenai lini tengah Rossoneri. AC Milan sukses meraih 3 angka setelah menang 2-0 atas Lazio, tetapi kemenangan itu harus dibayar mahal dengan cederanya Ruben Loftus-Cheek. Maka dari itu mantan pemain Chelsea itu kiranya akan menepi kala tim merah hitam menghadapi Dortmund di Liga Champions, sedangkan Yunus Musa diperkirakan akan menjadi starter di laga tersebut. Sky Italia melaporkan bahwa mantan pelatih Lazio itu kiranya hanya punya satu keraguan mengenai lini tengah yang dalam susunan pemain untuk menghadapi Borussia Dortmund. Ya, Pioli terjebak dalam pilihan antara Yacine Adli atau Tommaso Pobega untuk mendampingi Yunus Musa dan Tijani Reinders di lini tengah. Namun ada kemungkinan bahwa Stefano Pioli akan memakai Yacine Adli dalam partai Liga Champions antara Borussia Dortmund versus AC Milan. Ada satu hal yang menarik perhatian di laga AC Milan versus Lazio di pertandingan lanjutan Liga Italia musim 2023-2024, yang mana Yacine Adli menjadi starter untuk pertama kalinya. Yacine Adli turun sejak menit pertama sebelum digantikan Tommaso Pobega pada menit ke-69 di pertandingan AC Milan versus Lazio. Namun ada satu hal menarik yang mana Pioli tampak mengucapkan sesuatu kepada Adli, yang mana ia memuji mantan penggawa Paris Saint-Germain tersebut. Saya mengatakan kepadanya bahwa ini adalah kali pertamanya starter di San Siro. Dia bisa lebih giat dan mungkin kami akan memakainya lebih sering lagi, ungkap Pioli kepada DAZN. Yacine Adli berkembang pesat, dia menjadi salah satu starter di Milan. Saya berbahagia untuknya dan perkembangannya itu sangat penting, sambungnya. Pria asal Prancis itu tentu saja bahagia dipercaya starter oleh Pioli, sebab ia jarang dimainkan sejak digaet dari Bordeaux pada Agustus 2021 lalu. Ini baru satu laga, sekarang saya berharap lebih. Saya ingin menunjukkan bahwa saya siap. Saya selalu siap membantu. Hubungan saya dengan para pemain dan staf sangat baik, ungkapnya, dilansir dari Milan Press. Saya sempat mengalami masa sulit, sebab seperti semua pemain lainnya, saya juga ingin tampil. Di hari pertama saja, sang pelatih langsung mengatakan bahwa saya akan jarang bermain. Yacine Adli bahkan sampai rela ditempatkan dimanapun, termasuk di posisi fullback, demi mendapatkan waktu bermain. Yacine Adli tak menutup kemungkinan akan menjadi starter lagi di Liga Champions kontra Borussia Dortmund, yang mana hal ini harus dimanfaatkan dengan baik oleh sang pemain, mumpung Ismail Bennacer dan Radek Krunic mengalami cedera.